Benar menurut gue, aduh lu jadi cowok agak gentle sih bro. Gitu loh, gue tahu loh rumah lu kalau gue jahat bisa gue nyuruh orang nyikat lo. Yo guys, jadi balik lagi sama gue Gatot Caki Kalabak di channel Down to Earth ID. Jadi masih bersama dengan gue, Bang Ben dan Bang Roman. Jadi di sesi ini kita pengen yang positif. Yoi. Asli. Ya, Gibah udah. Karena perasaan gue udah cukup banget. Iya. Ini dan thank you banget nih Bang ya buat sebenarnya gibah kita tadi tuh ada manfaatnya sih. Kita ngingetin mungkin ya banyak cowok-cowok yang gampang banget. Iya. Apalagi lihat cewek cakep tersentuh. Kayak gitu. Dan bagi ceweknya juga janganlah hal-hal kayak gitu dipakai gitu. Udah banyak cowok yang lebih pinter gitu. Benar. Dan kali ini kita mau bahas tentang karma. Karma. Berat banget gak sih kata-kata karma Karma. tuh? Kata-kata karma tuh anjing. Tapi sebelum masuk ke itu, Mbak, gue pengen cepet deh. Apa yang terbenak dari pikiran lo ketika gue menyebut karma? Timbal balik. Kalau lo? Ya timbal balik sih feedback. Oh, feedback. Feedback. Cuma kalau dari lu nih Bang ya kayak lu kan banyak banget ya kali ini pengalaman karmanya ya. Cuma kita pengen share aja ke teman-teman, tapi ambil positif, bawa negatif. Gitu aja. Jadi sebelum kita memasuki ini dan disclaimer terakhir adalah ya di sini kita pengen sharing aja. Ya buat teman-teman juga mungkin pernah ngalamin namanya karma bisa komentar di bawah ini. Dan sebelum memasuki lebih detailnya, jangan lupa untuk subscribe. Terus like, komen, dan share videonya. Oke, Bang. Jadi mulai dari Bang Romen dulu nih. Yeah. Kita kan karma sebenarnya banyak Bang ya, dari karma kehidupan, karma cinta, dan semacamnya gitu. Lu pengen mulai dari karma apa Bang? Karma cinta dulu kan. Gitu. Gimana Bang? Cinta. Gue pernah FYI urusan cinta gue nggak banyak ya, maksudnya ya itu aja gitu. Ada salah satu gue pernah ada di hubungan yang toxic banget tuh. Toxic nggak tuh? Toxic relationship. Ya gue akui itu salah gue sih dulu sih. Gue dulu orangnya protektif dan kawan-kawan kayak gitu. Kita kawan-kawan. Iya. Sampai akhirnya kayak gue lepas dari situ, gue masih ya udah namanya gue bisa bilang itu gue masih kecil banget lah, masih muda banget lah. Selepas dari itu tuh kayak gue setiap pacaran tuh nggak pernah lama sih. Oke. Dan pada suatu titik ketika gue udah ke Jakarta, gue merantau. Gue udah ke Jakarta tuh kayak karena kesibukan atau apa, sampai sekarang gue nggak dapet apa yang ya istilahnya apa ya, kayak gue udah umur segini cuy. Teman-teman gue udah punya anak, udah apa, kayak gue tuh nyari pacar aja susah banget. Tapi emang nggak tahu apakah karena gue sibuk atau apa, gue kayak agak jarang keluar. Ya otomatis kalau kita nggak nyari kan agak dapetnya susah juga ya. Benar. Nah, itu kayak anjing. Dulu tuh gue masih dikasih kesempatan untuk nyari seenggaknya kayak gitu dan bisa dapet, tapi gue kayak hal yang udah gue dapet tuh gue sia-siain, gue toksikin, gue ya gitulah. Gue mainin ya. Gue mainin, gue pakai jelekin dikit. Gitu. Dan sekarang kayak impactnya tuh makanya bisa gue bilang kayak gue sejak gue kerja nih, gue di Jakarta nih kayak ya udahlah, gue berhenti lah hal-hal kayak gitu. Cukup dulu waktu kuliah, waktu awal banget kerja, gue kelarin aja di situ semua hal-hal negatif dari diri gue kayak gitu. Karena mungkin udah di usia lo yang udah 40 tahun udah bosan. Anjing, tua banget anjing. 27 gua. Tapi sebelum Bang Ben menceritakan, ini ada good beef. Yoi. Jadi good beef ini juga makanan daging yang dicampur nasi dengan kelembutan yang ini dagingnya istimewa. Dan lu tahu nggak sih yang masak siapa? Yang masak gue. Pokoknya di sini good beef itu masakan para lelaki. Buahnya darat. Gak ada sentuhan wanita. Gak ada sentuhan wanita sama sekali. Tapi sebenarnya lo tau gak sih, good beef tuh, kita bikin good beef tuh ada alasannya. Wow, kenapa tuh Bang? Salah satunya untuk ngebersihin dosa-dosa kita, karma kita. Benar. Kita jual hanya dengan 15.000,
kenapa padahal daging sekelas salah satu merek beef ball terkenal di Indonesia yang harganya bisa 40-50 ribu, kita cuma jual 15 ribu. Itu tujuan kita tuh biar semua orang tuh bisa ngerasain. Benar. Kayak gitu. Dan tujuannya untuk rugi ya, padahal budgetin ini 14 ribu cuma untuk 1.000 aja. Ya nggak apa-apa lah, kan ada coret. Entah 20 dikit dah untungnya. Kayak gitu. Jadi kalian bisa pantengin ini Good Beef-nya. Bisa di follow Instagramnya. Cek aja Instagramnya good.beef. Lokasinya di mana, Bang? Kita akan buka tanggal 9 Oktober di Villa Jati Bening Tol, di depan Villa Jati Bening Tol tuh. Jadi kalau lu mau ke tol tuh tol dalam kota ya? Iya, tol dalam kota. Tol dalam kota. Ada tol Jati Bening tuh. Tol situ deh, Villa Jati Bening. Ya, ada dekat Polsek, Shell sama sederhana di situ ada Villa Jati Bening. Kalian masuk sedikit aja, di situ ada Acarne Coffee namanya, kita di sebelahnya pas. Ya. Oke, jadi segitu aja, promosi tidak dibayarnya. Asli. Karena temen ya, respect ya. Karena kita saling berproses kita saling ngebantu aja sih. Iyalah. Dan gue nggak pernah minta macam lebih sih. Gue kalau ada temen yang sukses, itu kebanggaan banget. Tapi lo minta cewek ke gue? Kan rahasia. Iya. Kagak. Jadi sekarang cerita dari Bang Ben ya tentang karma. Oke, lu mau karma buruk apa karma baik? Karma yang dari buruk-buruk dulu kali ya. Oke, buruk ya. Alhamdulillah karena gue nih nggak pernah jahat ya sama orang ya. Jadi gue baru-baru ini nih sempet sih kayak difitnah sama temen yang gue udah anggap adik gue sendiri. Asli. Mungkin Roman tahu. Gue juga bagian dari itu dan itu anjing banget sih. Iya, jadi inisialnya apa? Bunga kan dari Mawar Melati. Sekarang Bangkai. Bunga Bangkai. Bangkai. Si Bangkai nih, bau. Jadi si Bangkai. Udah pernah cium? Dikit. Jadi si Bangkai ini nih awalnya datang. Kita mau mengerjakan sesuatu lah, intinya cuan lah. Gue, Roman, Jordi segala macam ya kan. Gue udah kita udah merencanakan sesuatu udah nih, dan dia pun udah kayak gue support juga, kayak ayo semangat. Kayak Bangkai kan namanya. Semangat kek. Semangat bang. Semangat bang. Gitu semangat kan. bang gitu. Semangat bang. Ini. Oke. Terus emang tadinya kan gue juga mau bikin kayak short movie kan. Jadi udahlah lu main aja nih. Jadi pemerannya juga. Udah, pokoknya sama-sama support lah. Pokoknya dia udah gue anggap kayak adik gue sendiri gitu. Adik kita. Nah ada satu kasus di mana dia punya cewek. Nah ceweknya ini punya mobil. Ceweknya ini punya mobil, dipakailah sama dia. Mobilnya apa? Mobilnya Camry. Baru ya? Camry baru. Dipakailah sama nih cowok, si Bangke. Nah sempat ketemu gue tuh pas BMW gue lagi di chat. Dia bilang, cewek gue mau jual mobil. Tapi kan dia nggak tahu harga, jadi nanti mau gue cuanin. Dia bilang kayak gitu. Jadi biar gue bilangnya misalkan 100 juta, tapi padahal aku 200 juta. Camry bro. Intinya dia lah yang mau nyurangin. Lu mau bantuin gue nggak? Nih paling gue mau poles segala macem. Gue bilang yaudah lu poles di teman gue aja. Nih terus ininya ada yang rusak. Nanti lu bantuin gue ya kak. Dia manggil gue kak kan. Bantuin gue ya kak, benerin nih mobil. Ininya rusak gitu ya, rusak segala macem. Ya udah, kalau mau nanti mobilnya bawa ke rumah gue. Kita benerin bareng-bareng. Nah, habis dari bengkel itu, gue udah gak kontak-kontak dia lagi. Gue udah gak kontak-kontak dia lagi. Terus gak lama, gue lagi di bengkel tuh. Pas gue lagi di bengkel, ditelepon lah sama ceweknya dia. Kaget dong gue, ada apaan nih? Dia bilang, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Mobil aku tuh kamu pakai ya? Kaget dong. Gue aja ngeliat mobilnya gak pernah nyentuh mobilnya apalagi. Anjing sih. Ben tuh banyak kehidupannya sama gue. Gue bisa confirm itu bener. Gue tuh sama Roman tuh kayak biji. Iya, kayak biji. Terus gue yang penis ya? Tinggal sunat potong. Gue potong. Nah udah gitu kaget dong gue. Kayak anjing, kenapa nih? Gitu. Hah? Mobilnya gak ada aku kok. Emang kenapa? Iya dia bilang katanya mobilnya di kamu segala macam. Aku udah transfer duit sama dia buat benerin mobil aku segala macam. Dia bilang kamu tuh licik, dia tuh nilap duit buat benerin ini, buat benerin itu segala macam. Bla bla bla. Gue kaget dong. Hah masa sih dia bilang kayak gitu? Iya serius segala macam bla bla bla. Dan mau tahu di situ ceweknya bilang kalau dia tuh ketangkap polisi.
karena narkoba. Padahal sebelumnya gue udah bilang ke dia, lu stop narkoba, lu jauhin narkoba. Dia nggak pernah bilang, malah gue yang baik sama dia, mau narik dia ke jalan yang benar, gue yang difitnah. Anjing. Gue bisa bilang circle baru gue nih banyak mantan pengguna. Benar. Makanya kayak ya ketika gue masuk ke situ, lo apaan sih gini-ginian main narkoba atau apa kayak gitu. Nah itu salah satu yang kita mau ubah itu ya. Iya lu udah bukan waktunya lagi gitu. Gitu-gituan gitu. Benar. Nah udah gitu masuklah nih si bangke ini ke penjara ya kan. Bangke masuk ini ke penjara, endingnya sama nih cewek ditebus lah. Si bangke dibantuin. Karena apa? Karena mobilnya nih si cewek masuk di Polda, dibantuin dong, lolos dong, ditebus. Abis lolos dia ngechat gue si bangke, sorry ya kemarin gue ngomong kayak gitu, itu buat settingan doang bla bla bla. Intinya gitulah. Terus WK dengan nggak ada dosanya. Anjing gak sih? Dengan seenak itu bilang maaf ke gue. Dan pada akhirnya si cewek ini udah dibantuin keluar, masih disayang nih cewek di KDRT pak. Udah nggak respect banget sih. Gila. Ya lu cowok cuy. Gue pernah kondisi di mana gue ngetoksikin hubungan itu sampai belum ber-KDRT. Bener menurut gue, aduh lu jadi cowok agak gentle sih bro. Gitu loh. Gue tahu loh rumah lu kalau gue jahat bisa aja gue nyuruh orang nyikat lo. Serius. Tapi ya gimana ya kan? Nama juga kita hatinya baik. Segala macam ya gue nggak mungkin ngikat lo dengan tangan gue sendiri. Gue paham banget hukum. Mending gue nyuruh orang lu sikat di luar. Udah sejuta beres. Selesai. Dan emang ya buat apa gitu loh. Tapi ya buat apa nanti karma buruk lagi yang bakal datang ke gue. Gue kan percaya karma. Tapi gue kadang tuh kayak rese sih ketika emang cowok gitu ya. Padahal di sini juga ketika lo udah nikah itu juga bodoh, nggak boleh juga kan? Ya. Ini aja juga belum nikah kan? Ya orang-orang kayak gini yang bikin citra cowok brengsek. Yes. Gitu. Anjing sih. Ya kayak lu juga tobat lah. Ya lu tobat dikit sih. Masalahnya yang kasihan tuh kita. Iya, kita susah dapat jodoh kan orang-orang kayak lu. Iya. Enggak, gue brengsek gimana Ben? Padahal kita tuh kayak ngejamin ya Ben ya. Gue brengsek gimana Halo. Enggak bercanda. Oh ya, dan gue juga ada nih, gue mau cerita tentang karma baik. Jadi waktu itu kondisi gue ikut arisan 1 juta tuh sebulan. Terus tapi tadi cowok itu jadi buron atau gimana kondisinya sekarang? Jadi buron. Karena si cewek ini nggak terima visum. dan dia visum. Lumayan tuh berapa ratus. Ya gue berdoa sih biar cepet-cepet ketangkep aja. Iya sih. Meresahkan sih. Lo ya gue bilang kayak gitu karena lo udah bukan teman gue lagi sih. Iya. Ya gue nggak bakal mutus silaturahmi. Kalau emang nggak kurang ajar. Kalau emang ini ya udah, tapi ya harus masuk sih. Karena orang-orang kayak gitu tuh dia tuh harus dikasih titik jadi batu loncatan bang. Entah itu di penjara atau tabrakan sampai mampus juga bodo amat. Soalnya kan dia kayak gampangin sebagai alam semesta yang ibaratnya kita dilahirkan dengan suci gitu. Benar. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Asli. Gitu? Mungkin belum ditiban. Pernah ditiban di Brotherhood kan belum kapok. Iya. Jadi harusnya kalau nggak hancur sekalian ya udah masukin penjara dulu. Mungkin kalau Allah masih sayang dia masuk penjara dulu kali. Iya. Cuma mungkin kalau misalkan dia masuk penjara masih begitu, ya udah mungkin dicabut aja nyawanya. Terus sekarang jadi buron ya? Jadi buron.